Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1317. Yun Xuan sama sekali tidak menyangka bahwa kekuatan pedang darah pemenggal dewa bisa sekuat itu, terlebih lagi ia juga tidak menyangka bahwa Luo Xiu, yang baru saja mencapai ranah penguasa Dao, sudah mampu menggunakan pedang buas itu untuk menghadapi seorang penguasa Dao sejati secara langsung. Harus diketahui bahwa pertarungan ini sama sekali berbeda dengan saat ia bertarung melawan Long Zunyang, karena penguasa Dao sejati reinkarnasi, meskipun tidak menggunakan seluruh kekuatannya, jelas-jelas telah mengerahkan 7 hingga 8 bagian dari kemampuannya. Di tengah kondisi yang dikelilingi oleh para ahli dalam istana Fei Xian ini, memiliki sekutu sekuat itu tentu saja adalah sesuatu yang patut disyukuri. Setelah menelan pil pemulih tingkat penguasa Dao yang kedua, kekuatan spiritual Luo Xiu yang sempat terkuras pun telah pulih sepenuhnya, meskipun jumlah pil seperti itu yang ia miliki tidak banyak, namun di tengah situasi seperti sekarang, ia harus tetap berada dalam kondisi puncak. Selain cincin yang diambil Yun Xuan dan bambu emas yang didapat Luo Xiu, para peserta lain juga memperoleh sesuatu, hanya saja tidak ada yang tahu dengan pasti apa yang didapat oleh orang lain, sebab tempat ini dulunya adalah tempat pertapaan Raja Dewa Yunlong, dan apapun yang ditinggalkan di sini, tidak akan menjadi barang biasa. Namun dibandingkan dengan semua itu, perhatian mereka segera tertuju pada sebuah gerbang berkilauan emas yang berdiri tegak di salah satu sudut aula melingkar ini. Siapapun yang melihat gerbang tersebut akan langsung menyadari bahwa itu adalah pintu masuk menuju suatu tempat. Semua mata kembali tertuju pada Yun Xuan, namun ia sama sekali tak mempedulikannya, langsung memandang Luo Xiu dan berkata, "Ayo kita masuk bersama." Luo Xiu mengangguk. Setelah beberapa kali berinteraksi, ia bisa merasakan bahwa Yun Xuan tidak berniat jahat padanya. Keduanya segera bergerak cepat tanpa memberi kesempatan para penguasa Dao sejati dan penguasa Dao untuk bertanya, dan langsung masuk ke dalam gerbang emas itu hingga sosok mereka menghilang. Mereka sungguh tidak sopan, berani-beraninya masuk tanpa meminta izin kepada para penguasa Dao sejati. Seru seseorang dengan tidak senang. Yang satu hanya mengandalkan status sebagai putri Raja Dewa, yang satunya lagi cuma bergantung pada pedang buas itu. Bagaimana kalau kita hancurkan saja gerbang emas ini? Mungkin mereka akan terjebak di dalam, sahut yang lain. Harta peninggalan Raja Dewa, mana bisa dihancurkan oleh orang seperti kita? Ejek Long Zun yang dengan nada dingin, yang memang dikenal paling flamboyan dan suka bertindak sekehendak hati di antara para penguasa Dao sejati. Sambil berbicara, Long Zun yang pun melangkah masuk ke gerbang emas, disusul oleh adiknya, Long Zun Yin. Namun setelah melewati gerbang itu, bukan teleportasi yang langsung terjadi, melainkan mereka tiba di sebuah lorong yang gelap dan panjang, tidak diketahui mengarah kemana. Luo Xiu yang masuk lebih dulu segera mengirim pesan melalui kesadaran spiritual kepada Yun Xuan, dan dari penjelasan Yun Xuan, ia mengetahui bahwa tempat yang dituju oleh gerbang ini adalah sebuah dunia rahasia, hal yang lazim dalam dunia kultivasi, baik yang diciptakan oleh kekuatan selevel Kaisar Dewa maupun oleh para Raja Dewa. Namun dunia rahasia dalam istana Fei Xian ini bukanlah ciptaan Raja Dewa Yunlong, melainkan tempat rahasia yang ia peroleh dari tempat lain dan digunakan untuk memahami teknik ilahi. Sebagai putri dari Raja Dewa itu, Yun Xuan tentu mengetahui lebih banyak daripada para penguasa Dao sejati lainnya. Menurutnya, di dalam dunia rahasia yang dihubungkan oleh gerbang emas ini, tersembunyi sebuah teknik ilahi yang sangat kuat, dan ayahnya meletakkannya di tempat pertapaannya. Agar bisa sewaktu-waktu masuk dan memperdalam pemahamannya, namun hingga akhir hayatnya, Raja Dewa Yunlong pun tidak pernah berhasil menguasai teknik tersebut. Luo Xiu pun terkejut bukan main, teknik yang bahkan tidak bisa dikuasai oleh seorang Raja Dewa meski telah ia pelajari selama bertahun-tahun. Sebenarnya sekuat apakah teknik itu? Karena dunia rahasia ini bukan ciptaan Raja Dewa sendiri, maka tentu saja mengandung berbagai bahaya yang mungkin tak berarti bagi Raja Dewa, namun sangat berbahaya bagi penguasa Dao dan penguasa Dao sejati. Yun Xuan tidak mengungkapkan informasi ini kepada penguasa Dao maupun penguasa Dao sejati lainnya, dan meskipun ia sendiri belum pernah masuk ke dalamnya, ia tetap mengingatkan Luo Xiu untuk berhati-hati. Tidak diketahui berapa lama mereka berjalan, hingga akhirnya lorong gerbang emas itu mencapai ujung, dan Luo Xiu serta Yun Xuan mendapati diri mereka berada di dalam ruang yang dipenuhi kekacauan. Seluruh ruang tersebut diliputi oleh aliran kabut abu-abu kekacauan yang terus bergolak, memancarkan aura purba dan kuno. Boom! Tiba-tiba, sebuah aliran kekacauan yang besar seperti naga menerjang ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa, membuat Luo Xiu dan Yun Xuan sama sekali tidak memiliki waktu untuk menghindar, sehingga mereka terpaksa mengeluarkan senjata untuk menahannya.
Luo Xiu mengerahkan menara huang, sementara Yun Xuan memanggil sebuah wadah kecil berwarna biru. Pada saat bersamaan, para penguasa Dao sejati dan penguasa Dao lainnya yang masuk belakangan pun mulai bermunculan di ruang kekacauan ini. Seketika suasana menjadi semakin kacau, karena aliran kekacauan yang menyembur dari segala arah menyerupai naga mengamuk yang meraung dan menerjang. Hati-hati, seru seseorang. Wajah kedelapan penguasa Dao sejati berubah drastis dan mereka segera mengeluarkan Daoki maupun senjata tingkat Raja Dewa untuk bertahan. Luo Xiu juga mengganti menara huang dengan botol api abadi pemurni kehampaan dan mengaktifkannya bersama Yun Xuan demi menghemat kekuatan. Namun para penguasa Dao yang tidak memiliki senjata Raja Dewa jelas tak mampu bertahan. Dalam sekejap terdengar beberapa jeritan mengerikan, dan 10 orang penguasa Dao langsung lenyap dihantam aliran kekacauan, tubuh dan jiwa mereka musnah tanpa jejak. Hanya dalam hitungan beberapa tarikan napas saja, dari 20-an penguasa Dao yang masuk ke dalam, separuhnya telah gugur. Pada saat itu, satu-satunya yang masih mampu bertahan dari gempuran aliran kekacauan hanyalah 8 penguasa Dao sejati serta Luo Xiu dan Yun Xuan. Memang benar bahwa kekuatan 8 penguasa Dao sejati itu luar biasa, tetapi bahkan mereka tidak mungkin dapat melindungi banyak orang dalam kondisi seperti ini, sehingga hanya berhasil menyelamatkan 3 orang penguasa Dao tingkat akhir. 3 penguasa Dao itu masing-masing adalah pengikut penguasa Dao sejati Wuxin, Long Sun Yinyang, dan penguasa Dao Feng Tian yang datang bersama penguasa Dao sejati Tianwei. Feng Tian dulunya merupakan murid Tianzu, namun kemudian membelot dan bergabung dengan pihak Tianwei. Karena alasan inilah, ketika tetua Tianchu pergi ke alam abadi Tianwei, beliau sengaja tidak mengungkapkan identitasnya demi menghindari situasi canggung. Akibatnya, Feng Tian kala itu pun tidak mengetahui bahwa lelaki tua yang sulit ditebak itu adalah guru lamanya. Namun perpisahan itu ternyata menjadi perpisahan untuk selamanya, hingga akhirnya Feng Tian mengetahui kabar gugurnya Tianzu dari mulut penguasa Dao sejati Tianwei sendiri. "Hei, nona kecil, kau yakin ini tempat untuk memahami teknik ilahi?" tanya Luo Xiu, saat gelombang kekacauan di sekitar mereka semakin menggila. Meskipun botol api abadi Refining Void masih sanggup menahan serangan, kekuatan spiritual Luo Xiu dan Yun Xuan mulai terkuras habis. "Tentu saja, memangnya aku perlu menjebakmu? Teknik ilahi ini bernama kekacauan, salah satu teknik ilahi paling kuat dalam jalur keabadian," jawab Yun Xuan. "Tapi bahkan untuk bertahan saja kita kesulitan, apalagi untuk memahami teknik itu," gumam Luo Xiu dengan wajah putus asa. Mencoba memahami teknik selevel ini di tempat seperti ini, tampaknya hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang sudah mencapai tingkatan abadi. "Kau bodoh, ya, ayahku saja, yang seorang Raja Dewa, sudah menghabiskan waktu yang entah berapa lama dan tetap tak mampu memahaminya. Kau pikir kalau kau diberi kesempatan belajar di sini kau bisa dapat apa?" Yun Xuan melempar pandangan memutar mata pada Luo Xiu dan berkata, "Tujuan utama aku membawamu ke sini bukan untuk memahami teknik kekacauan, tapi karena di bagian terdalam dari kekacauan ini, setiap satu zaman kekacauan akan memunculkan satu tetes cairan roh kekacauan." Cairan roh kekacauan, serius. Mendengar istilah itu, Luo Xiu yang biasanya memiliki ketenangan hati pun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya, karena benda itu terlalu langka, butuh satu zaman kekacauan untuk menghasilkan satu tetes saja. Di tempat yang begitu kuat seperti ini, membuat nilai cairan itu tak terhingga. "Kalau kau tidak menginginkannya, ya sudah," ujar Yun Xuan dengan mendengus tak acuh. "Jangan begitu, aku salah, ya sudah, ampuni aku, nona kecilku," ujar Luo Xiu dengan muka memelas, bercanda separuh serius. "Kau jangan main-main denganku, tapi karena aku cukup suka padamu, nanti aku akan mengaktifkan satu jimat ilahi, dan kau tinggal ikut aku berlari secepat mungkin ke depan, jelas?" Pesan Yun Xuan lewat transmisi kesadaran. Karena mereka berbicara melalui transmisi, para penguasa Dao sejati lainnya tidak menyadari bahwa mereka telah menyusun rencana diam-diam. Ketika para penguasa Dao sejati tengah bingung menentukan langkah selanjutnya dan hendak bertanya pada Yun Xuan, tiba-tiba cahaya keemasan menyilaukan memancar dari tangannya, membentuk sebilah pedang cahaya sepanjang 10 zang. Melihat itu, wajah para penguasa Dao sejati langsung berubah waspada. Mereka tahu jika gadis itu marah, ia tidak akan segan-segan membunuh mereka. Dulu, saat sang Raja Dewa terluka parah dan hampir mati, mereka ber-13 malah berebut harta pusaka, bahkan ada yang diam-diam berniat mencelakai sang putri untuk merebut warisan sang raja. Sejak saat itu, Yun Xuan tidak lagi menganggap mereka sebagai rekan seperjuangan, bahkan tidak mempercayai satupun dari mereka. Namun kali ini, ia tidak bermaksud menyerang. Cahaya pedang emas itu membelah kekacauan yang mengamuk, membuka jalan di tengah pusaran kehancuran. Tanpa perlu diperintah lagi, Luo Xiu pun segera menyusul di belakangnya. "Hentikan mereka!" teriak seseorang. Tapi saat para penguasa Dao sejati menyadari maksudnya dan hendak mengejar, kekacauan kembali mengamuk, memaksa mereka mengerahkan senjata abadi masing-masing untuk bertahan. "Sepertinya kita kena tipu lagi oleh si nona kecil," penguasa Dao sejati Xuan Zhu tersenyum getir. Dia makin keterlaluan, dulu setidaknya masih takut pada gurunya, sekarang setelah guru tiada,
dia bahkan sudah tak peduli pada kita, ujar Long Zunyin dengan kening berkerut. Warisan dari guru kita sepertinya memang tersembunyi di dalam kekacauan ini, ucap salah satu dari mereka. 8 penguasa Dao sejati pun menyimpan niat masing-masing, lalu berkelompok dua-dua dan mengerahkan satu senjata abadi secara bersamaan untuk menahan tekanan kekacauan dan melanjutkan perjalanan ke dalam. Kelompok penguasa Dao sejati Wuxin bergerak lebih cepat karena menggunakan lonceng abadi berwarna perak, senjata tingkat menengah yang mereka temukan di medan perang kuno para dewa abadi. Namun tetap saja, kecepatan Luo Xiu dan Yun Xuan jauh lebih cepat karena mereka dibantu oleh cahaya pedang emas dari jimat ilahi kelas abadi yang diaktifkan oleh Yun Xuan, yang mampu bertahan selama setengah jam. Melihat Yun Xuan menggunakan jimat semacam itu tanpa ragu sedikitpun, Luo Xiu pun akhirnya paham mengapa dia tidak pernah takut pada para penguasa Dao sejati. Cairan roh kekacauan, seru Yun Xuan tiba-tiba di depan, dan Luo Xiu pun segera melihat setetes cairan berwarna ungu pucat mengambang di tengah kekacauan. Bersambung.